Selamat datang di channel Ibu Maya Ustaz Urefa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Selamat belajar. Reproduksi pada tumbuhan. Sebelum materi dimulai, silakan perhatikan peta konsep berikut. Terlihat di peta konsep tersebut bahwa reproduksi tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Pertama, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif artinya perkembangbiakan yang tidak melibatkan peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif secara alami terjadi karena tidak ada campur tangan manusia. Pertama, umbi batang terjadi pada kentang. Yang kedua, umbi lapis terjadi pada bawang merah dan bawang putih. Yang ketiga adalah rimpang. Rimpang adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rimpang antara lain lengkuas, bunga tasbih, alang-alang, dan jahe. Yang keempat adalah perkembangbiakan secara geragih. Geragih merupakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhannya yaitu pada arbei, stroberi, dan kaki kuda. Yang terakhir, tunas adventif. Contoh dari tumbuhan ini adalah cocor bebek dan begonia. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Vegetatif secara buatan dibuat oleh tangan manusia. Pertama adalah mencangkok. Kegiatan mencangkok ini sangat mudah untuk dilakukan. Langkah pertama, batang yang akan dicangkok dikuliti sampai bersih. Kemudian, setelah bersih, batang dibungkus dengan media, bisa menggunakan plastik, sabut kelapa, botol, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah itu, batang yang dicangkok kita tunggu sampai mengeluarkan akar. Kemudian setelah keluar akar, dipotong dan dipindahkan ke media yang baru. Cara kedua yang sering dilakukan oleh manusia untuk mengembangbiakkan tumbuhan adalah dengan cara stek. Cara ini sangatlah mudah. Kita cukup memotong batang atau ranting atau daun yang akan kita stek. Kemudian kita tanam di dalam media yang baru. Kegiatan yang ketiga yang dapat dilakukan oleh manusia adalah merunduk. Proses merunduk adalah merundukkan cabang tanaman ke bawah hingga menyentuh tanah. Batang yang memiliki ruas ditimbun dengan tanah. Nantinya, batang yang ditimbuni tanah akan tumbuh akar dan tunas yang baru. Contoh tanaman yang dapat
dikembangbiakkan dengan cara merunduk adalah anggur dan apel. Yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dalam hal ini, bunga merupakan organ kelamin bagi tumbuhan. Marilah kita perhatikan struktur bunga berikut. Bunga terdiri dari perhiasan bunga, yaitu mahkota bunga dan kelopak bunga. Bagian kedua adalah bagian alat kelamin. Alat kelamin jantan terletak pada benang sari dan alat kelamin betina terletak pada putik dan kepala putik. Setelah memahami struktur bunga, kita akan mempelajari proses penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik. Peristiwa penyerbukan biasanya diperantarai oleh hewan, angin, air, maupun manusia. Adapun penyerbukan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi jika penyerbukan tersebut terjadi dalam satu bunga. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi ketika serbuk sari menempel pada kepala putik bunga yang lain tapi masih dalam satu pohon. Dan yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari menempel pada kepala putik bunga yang lain, yang mana masing-masing bunga tersebut berasal dari pohon yang berbeda. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembuahan. Namun sebelum kita mempelajari pembuahan, ada baiknya kalian perhatikan dulu proses pembentukan sel kelamin tumbuhan berikut. Setelah peristiwa penyerbukan atau polinasi terjadi, maka selanjutnya akan terjadi proses pembuahan. Dalam hal ini, kita akan mempelajari tentang pembuahan ganda. Pembuahan ganda artinya terjadi 2 kali pembuahan. Pembuahan yang pertama yaitu terjadi antara inti sel sperma yang membuahi inti sel ovum. Nanti akan menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio. Dan pembuahan yang kedua adalah pembuahan inti sel sperma yang lainnya yang membuahi inti kandung lembaga. Nanti akan berkembang menjadi endosperm yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu tentang reproduksi pada tumbuhan. Agar kalian lebih memahami tentang materi ini, silakan dijawab kuis yang tertera pada layar. Dan Ibu akhiri, terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.